Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 92. Apa yang terjadi setelah kematian jasmani manusia? Tubuh manusia adalah fana, sedangkan roh dan jiwa itu kekal. Setelah kematian tubuh, seorang manusia terus hidup sebagai makhluk dengan jiwa dan roh. Kematian tubuh juga tidak mengakhiri kepribadian manusia itu. Ini akan tetap ada di dalam jiwa dan rohnya yang kemudian berada di alam barzah. Dan nanti pada saat kebangkitan orang-orang mati, jiwa dan roh ini akan disatukan dengan sebuah tubuh kebangkitan. Let me at thy throne of mercy find a sweet Saudaraku, kitab suci memberikan berbagai penafsiran tentang istilah kematian. Yang pertama, istilah ini menggambarkan tentang kematian jasmani, yaitu akhir dari keberadaan manusia di muka bumi. Begitu kematian jasmani terjadi, maka roh dan jiwa meninggalkan tubuh. Itulah pula yang dinyatakan dalam teks liturgi pemakaman antara lain dengan kata-kata, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, dan abu kembali kepada abu. Artinya tubuh manusia adalah sama dengan unsur fisik makhluk hidup yang lain yang ada di sekelilingnya, yaitu hanya bersifat sementara saja. Ini bersesuaian dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19. Allah berfirman kepada manusia, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Keberadaan tubuh yang fana ini juga ditandai dengan adanya proses penuaan dan penurunan fungsi fisik yang secara alamiah terjadi dan tidak dapat ditolak oleh manusia. Ini berbeda dengan roh dan jiwa. Roh dan jiwa ada terus, ada untuk selama-lamanya, tidak menjadi tua, tidak mati. Namun hanya bagi mereka yang percaya kepada Allah dengan konsekuen dan sungguh-sungguh yang memiliki masa depan yang baik, yaitu mereka yang mau percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar teks liturgi pemakaman yang berbunyi demikian, tetapi roh dan jiwa kuserahkan kepada Tuhan Yesus yang akan merawatnya sampai kepada hari kebangkitan menuju kepada hidup yang kekal. Berbeda dengan istilah kematian jasmani, ada juga istilah kematian rohani yang terjadi ketika manusia harus berpisah dari Allah oleh karena perbuatan dosa. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan yang demikian. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kitab suci juga berbicara tentang kematian yang kedua, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 6 dan juga kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 yang demikian. Berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia selama 1000 tahun. Namun orang-orang penakut,
orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kematian yang kedua adalah perpisahan manusia dengan Allah selama-lamanya. Ini terjadi setelah penghakiman yang terakhir. Ini hanya akan dialami oleh mereka yang menolak Allah, yang melawan Allah sampai batas waktu kemurahan yang disediakan oleh Tuhan. Kitab Wahyu juga membicarakan kematian sebagai suatu kuasa yang melawan Allah. Ini mengancam kehidupan manusia baik secara jasmani maupun rohani. Kematian tubuh tidak mengubah atau mengakhiri kepribadian seseorang. Kepribadian manusia yang menyertai mereka tatkala masih hidup di bumi, ini akan terus juga melekat pada jiwa dan roh mereka. Sehingga meski hidup mereka di bumi telah berakhir, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan tidak serta-merta mereka berubah dan menjadi pribadi yang baru, melainkan ia tetap harus berjuang untuk menjadi percaya, sehingga dengan demikian mereka memperoleh jalan masuk kepada keselamatan. At thy throne of mercy, find a sweet relief. Heal my wounded, broken spirit. Saudaraku yang kekasih, meskipun ancaman kematian terdengar begitu mengerikan, tetapi kita boleh senantiasa memiliki ketenangan karena kita percaya Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian, dan oleh karenanya terbuka jalan bagi manusia untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Kuasa Yesus nyata ketika ia membangkitkan orang-orang dari kematian. Namun ini menjadi semakin nyata di dalam kebangkitan Kristus sendiri. Kuasa ini memberi dampak kepada mereka yang mau percaya kepadanya dan mempercayakan hidupnya kepada Dia untuk dapat juga mengalami hal yang serupa, yaitu menang atas kuasa maut dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.